Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3 Madinah dan Mekah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan teman-teman semuanya kesehatan, kemudian keberkahan dan semangat terutama dalam belajar BDR di semester genap. Gimana liburannya kemarin? Mantap ya? Mantap ya? Di rumah kan? Walaupun liburan di rumah karena COVID-19, kita harus tetap murojaah, terutama tartilnya dan tahsinnya, kemudian tahfiznya juga tetap ya di murojaah. Kemudian, kita lanjut aja next ke pelajaran PAI pada semester 2 ini. Nah, ini Uspu sambil pegang buku ya. Nah, supaya teman-teman tuh dan Uspu terutama tidak keluar dari jalur nih. Kemudian kita akan membahas, kemarin sudah dibaca tentang Al-Wahhab, kemudian tentang Al-Alim. Nah, nanti Ustaz akan tambahin tentang As-Sami. Jadi hari ini Ustaz kasih akan penjelasan tiga-tiganya. Dalam Asmaul Husna, teman-teman masih ingat kan Asmaul Husna? Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai Al-Wahhab. Nah, kita akan membahas hari ini di kelas 3 tentang pertama itu Al-Wahhab. Apa sih Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya adalah Maha Pemberi Karunia. Allah udah memberikan karunia kepada kita matahari. Bayangkan matahari itu bekerja 24 jam full. Memang terlihatnya cuma dari pagi sampai sore saja. Padahal bulan itu dapat cahaya dari matahari karena bisa terang. Kalau matahari nggak ada, bulan pun kan gelap. Kemudian karunia apa lagi yang Allah kasih kepada kita? Hujan. Bayangkan Allah ngasih hujan kepada kita. Bayangkan kalau 2-3 tahun ini kita nggak hujan sama sekali. Allah subhanallah ya. Nah, akan terjadi apa? Kekeringan. Terjadi apa lagi? Kita nggak bisa minum, nggak bisa minum pop es. Kayak begitu. Karunia banyak sekali, apalagi yang kita rasakan hari ini. Karunia apa lagi? Karunia nikmat sehat, nikmat semangat belajar, nikmat gampang belajar, mudah menghafal. Itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita tidak menyadari bahwasanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, dengan Al-Wahhab ini apa yang harus kita lakukan? Pertama, bersyukur. Mengucapkan alhamdulillah yang Allah masih kasih kesempatan sama kita, masih bisa melihat pemandangan, masih dapat karunia sehat walafiat, matahari, bisa melihat apalagi hujan, bisa merasakan nikmatnya, kita masih bisa sarapan. Berapa orang yang kita nggak bisa, berapa orang itu susah untuk mendapatkan makanan yang nikmat kepada kita. Kita kan enak kan pagi-pagi, ayo nak sarapan, ayo udah siang makan, udah sore makan. Berapa orang? Kamu harusnya bersyukur, jangan marah-marah sama bunda atau sama ayah. Harusnya teman-teman tuh bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Bersyukur kalau kita itu dapat nikmat makan. Gitu, jangan mama makan mulu. Banyak orang yang susah makan. Bersyukur. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kau bersyukur atas nikmatku, atas karuniaku, ntar Allah tambahin. Nah, begitu. Tapi kalau kita nggak bersyukur, nanti ingat, innal adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah akan perih. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, alhamdulillah, nikmatnya nih. Cara bersyukur yang paling rendah itu menggunakan dengan yang bermanfaat. Kita semangat belajar, sehat, gunain buat belajar. Kita buat apa lagi? Dapat matahari, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling bagus itu adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, itu yang paling penting. Kita udah dikasih sehat, udah dikasih makan sama Allah, sudah dikasih minum sama Allah, udah dikasih bisa belajar, masih bisa sekolah, masih bisa online sama Allah. Kita beribadahlah dengan cara bersyukur. Lakukan yang Allah senang-senangin. Apa? Beribadah, sholat 5 waktu. Sholat cuma kewajiban, tambahin sholat sunnahnya duha ya. Begitu. Itulah cara kita bersyukur. Nanti Allah akan tambahin nikmatnya. Seneng. Nikmat apa? Banyak. Terlalu tambah-tambah makan yang biasanya ini. Ntar ada yang ngajak, yuk kita makan keluar yuk. Nah,
keluar kan nggak belum bisa ya. Katanya ada GoFood datang, geng bawa pizza ya kan. Nah, ya itu nikmat yang Allah akan tambahin. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya adalah Al-Wahhab adalah Maha Pemberi karunia. Satu. Yang kedua, yaitu tentang Al-Alim. Nah, kita membahas tentang Al-Alim. What is Al-Alim? Nah, apa itu Al-Alim? Al-Alim adalah Maha mengetahui. Allah mengetahui apa rahasia kita. Allah ngetahuin kamu berbisik nih. Nah, Allah tahu tuh apa yang kita bicarakan. Saking tahunya, dan Allah terpenting tahu kapan kita meninggal, tahu kapan kita jatuh aja kita tahu. Allah tuh tahu. Kapan, everything Allah tahu. Hari kiamat, tahu Allah kapan hari kiamat. Makanya nggak ada yang bisa tahu, nggak ada yang tahu kapan hari kiamat itu datang, tanggal berapa, jam berapa, nggak ada yang tahu. Tapi ciri-cirinya Allah kasih tahu. Ciri-cirinya salah satunya adalah turunnya Dajjal, ya betul. Terus apalagi namanya, sebelum turunnya Dajjal tuh ada tanda-tandanya. Apa? Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Ya, laki-laki sekarang masih doyan TikTok, joget-joget gitu kan. Nah, hati-hati tuh tanda-tanda kiamat. Kemudian ulama, para alim ulama meninggal dunia. Sekarang udah banyak para kiai, para asati, para ustadz ya pada meninggal. Subhanallah, innalillah. Mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan buat kita untuk beribadah dan bertobat. Al-Alim, Allah Maha mengetahui semuanya yang kita rahasiakan. Apa yang kita bicarakan dalam hati, Allah tahu. Kita punya rahasia sama bunda, Allah pun tahu. Kita punya rahasia pas lagi puasa, kita nggak pas puasa nih, dikit lagi bulan Ramadan nih, bulan April insya Allah, April atau bulan Mei, kurang lebih kayaknya bulan April deh. Nah, puasa nih, siang-siang kita wudhu. Udah nggak tahu, ayah nggak tahu, pas wudhu, pas di kumur-kumur kita telan, rasa telan, kan nggak ada yang ngeliat tuh. Bunda nggak ngeliat, ayah nggak ngeliat, kakak nggak ngeliat. Nah, tapi Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Maka daripada itu teman-teman semuanya, apapun masalah kita, Allah pun tahu masalah kita. Tinggal kitanya mau nggak minta sama Allah. Ya Allah, saya susah banget belajar matematika perkalian. Ngomong sama Allah. Ya Allah, kok bagaimana ya? Belajar kayaknya nggak gampang kayak di sekolah. Ngomong, ntar Allah kasih kemudahan. Ya, Allah Maha tahu masalah kita semuanya. Begitu. Al-Alim, yang kedua adalah Al-Alim, Maha mengetahui. And the next yang terakhir adalah belum baca, udah baca belum nih? Soalnya musuh belum kasih tugas nih. Gak apa-apa ya, langsung jelasin aja ya, langsung ya. Nanti dibaca lagi. Halaman 86 tentang As-Sami'. Apa itu As-Sami'? As-Sami' adalah Maha mendengar. Allah tuh ngedenger. Allah tuh Maha mendengar walaupun semut itu sedang berbicara. Kita dengar nggak semut lagi ngomong? Nggak dengar kan? Nggak ada suara-suara. Tapi Allah Maha dengerin. Kita nih, kayak semut sekarang ada di lantai 2, nggak dengar apa yang di kantor sedang ngobrol gitu, nggak dengar karena terbatas. Telinga kita itu punya batasan. Tapi Allah tak terbatas pendengaran. Apalagi kalau malam-malam kita berdoa sama Allah. Nah, kayak tadi yang saya jelasin, kita berdoa malam-malam. Sholat tahajud, ya Allah, pengen begini-begini ya Allah. Handphone kuotanya habis mulu ya Allah. Buat sekolah BDR. Ngomong sama Allah. Allah nggak dengar. Di masjid, kita pergi ke masjid pengen berdoa. Kencang-kencang, ya Allah, takut Allah nggak kedengaran, pergi ke atas masjid. Biar Allah mendengar. Nggak begitu. Allah Maha mendengar. Cukup dalam hati gitu. Ya, betul. Allah mendengar semuanya. Seperti itu ya. Tinggal kitanya, teman-temannya, melakukan hal-hal yang Allah senangin. Nanti Allah akan ijabah semua doa-doa kita. Seperti itu ya teman-teman. Pembahasan di bab pertama di semester 2. Pertama tentang Al-Wahhab, Maha memberikan karunia. Al-Alim, yang kedua Maha mengetahui. Ketiga adalah As-Sami deh. As-Sami Maha mendengar. Mudah-mudahan penjelasan dari Ustaz bisa dipahami oleh teman-teman. Ustaz doakan buat teman-teman, buat ayahnya, buat bundanya, seluruh keluarganya sehat walafiat.
Wallahu a'lam bishawab. Al afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.